supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Kita mulai puasa sunnah, atau mungkin kalau kita ada potong puasa yang belum kita bayar, maka kita potong dari sekarang. Tadi malam ini kita sudah lihat potongan untuk menggodok puasa-puasa saya yang sudah lewat. Dan cukup dengan istighfar, dan cukup sekali-kali Allah SWT tidak akan mengatakan mereka selagi engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Nah sekarang apa yang menyebabkan Allah tidak akan mengajak kita? Para ulama mengatakan amalan-amalan Rasulullah masih kita kerjakan, sunnah-sunnah Rasulullah masih kita kerjakan. Maka sekali-kali Allah SWT tidak akan mengajak kita. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab manusia mereka sedangkan mereka daripada beristighfar. Alhamdulillah dunia saat ini kita pertama telah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk syahrul min ashhuril hurum, bulan dari bulan yang diharapkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ashurul Hurum itu adalah 4. Pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini tiga-tiganya berurutan. Ada yang sendiri, yaitu bulan Rajab. Maka hari mulia di bulan Rajab ini kita perbanyak amal soleh. Karena biasanya setelah bulan Syawal kita kan sudah puasa. Biasanya orang ketika akan ini orang-orang kita yang berkata ini pulang ke puasa ini ke puasa lagi. Tidak ada menyasal dari sikit habis dengan ceramah. Nah, kita katakan kepuasan batin. Makanya perlu sekali kita arahkan ketika ada momentum seperti ini, umat muslim harus menjaga amalannya. Dan kenapa harus seperti ini saya sampaikan. Kemarin saya di berita itu di supermarket laris, mohon maaf bapak-bapak ibu sudah sebutkan laris produk alat kontrasepsi laris manis. Coba kita lihat. Kalau kita tidak arahkan anak-anak kita untuk hal-hal yang positif, pasti mereka cari yang negatif. Nanti mereka izin sama Allah, izin dari kemana? Melihat kembang kaki dulu, melihat bekas-bekas dulu. Nggak tahunya pergi sama pacarnya, nonton kembang api. Pas dilihat kembang api kan romantis sekali. Langsung wala tattabi'u khutuwati syaitan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina, jangan kamu dekati langkah, jangan kamu ikuti langkah syaitan. Bertahan. Akhirnya auzubillahi min dzalik masuklah ke berzina. Auzubillahi min dzalik. Kemudian ada yang Allah SWT seperti
yang disampaikan tadi oleh orang tua kita, Bapak Gawada, bahwasanya kita ini bukan sedang merayakan tahun baru, tetapi kita bikin kegiatan yang bisa mengimbangi kelalaian yang ada pada bulan ini. Tapi kalau kita cuma sekedar kumpul-kumpul orang Islam ini, kita cuma sekedar kumpul-kumpul, bakar sate, bakar apa lagi, bakar jamu, bakar makanan, tapi jangan bakar rumah. Nah, kalau cuma sekedar kumpul-kumpul dan jelas kata amalan, itu berarti kita tasyahud. Tasyahud itu apa? Menyerupai orang-orang non-muslim. Maka ini haram dalam agama, boleh. Ada yang mulia, kenapa kita harus bikin hal seperti ini? Karena inilah cara untuk membentengi umat muslim, terutama anak muda. Terutama anak muda. Dulu saya sebelum mondok masih SMP ada sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak berkumpul satu kaum di rumahnya Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkan sesama mereka. Mereka pasti mereka akan memberikan sakinah atau ketenangan jiwa. Jadi kalau kita ingin hati kita tenang, jangan cari kesenangan. Kalau kita ingin hati tenang, kita cari kesenangan, ujung-ujungnya penyesalan.